Dan mari kita belajar prinsip-prinsip firman, apa yang Tuhan ajar kepada kita, agar kita bisa menerima jawaban doa. Agar kita bisa tahu bahwa saat kita terhubung dengan Tuhan, kita meminta dan mendapatkan apa yang kita minta itu. Kita akan membaca di dalam Alkitab, buku Alkitab saudara, di dalam kitab Matius pasal yang ke-7, Tuhan sudah memberikan satu pengajaran yang sangat kuat tentang pengabulan doa kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua pada sore hari ini. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Matius pasal 7 ayat 7 dan ayat ke-8. Kita baca sama-sama, buku Alkitab saudara, 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Lihat ayat ke-8. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saudara, amin, amin. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah lepas dari yang namanya kebutuhan. Dan ada juga manusia-manusia dan kita bukan hanya memiliki kebutuhan, tapi kita juga punya yang disebut dengan keinginan. Tuhan Yesus dengan indah memberikan dasar bagi setiap kita yang percaya kepadanya, bagaimana caranya kebutuhan kita itu terpenuhi. Ingat, Tuhan tidak memberikan kepada kita keinginan kita. Dia menjawab kebutuhan kita. Kalau keinginan itu daging kita, kemauan kita, maunya kita, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Keinginan itu lebih bersifat ambisi. Sementara kebutuhan lebih bersifat apa yang memang benar-benar kita perlukan. Nah, Tuhan tahu yang namanya pemeliharaan Tuhan itu menjawab apa yang kita perlukan. Dan ketika kita memiliki kebutuhan di dalam hidup kita, saudara yang ada di rumah, saya tidak tahu Anda memiliki kebutuhan tentang apa hari-hari ini, dalam situasi seperti sekarang ini. Tapi dengarkan firman Tuhan ini yang berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini bicara poin yang pertama tentang petunjuk bagi kita untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kita ini kan mewujudkan kebutuhan itu supaya ada, supaya terjadi, supaya kita menerimanya. Nah, kadang-kadang orang memenuhi dan mencari kebutuhannya itu dalam segala arah, dengan segala cara. Tapi melalui firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini, kita mengerti satu perkara yang penting, bahwa Tuhan memberikan kepada kita yang namanya petunjuk. Coba kalau Anda barusan membeli sebuah alat elektronik, Anda tidak akan pernah bisa memakainya, terutama jika alat itu memang baru, benar-benar Anda baru mengenalnya. Anda tidak akan bisa mengoperasikannya tanpa membaca petunjuknya terlebih dahulu. Kita tidak boleh mengabaikan yang namanya petunjuk, karena petunjuk itu adalah panduan bagi kita untuk mendapatkan sesuatu. Kalau Anda berjalan naik kereta api, Abuna pernah memberi contoh itu, maka masinisnya tidak akan tidur sepanjang malam sampai tiba di stasiun akhir tujuannya. Dan di sepanjang jalan itu ada saat di mana harus mengurangi kecepatan karena harus berbelok, ada saat di mana harus kencang, ada saat di mana harus berhenti. Di sepanjang rel ada rambu-rambu petunjuknya. Coba kalau masinis tidak mengikuti petunjuk itu, bisa berbahaya, saudara. Petunjuk juga tidak hanya muncul dalam cara kita menjalani hidup. Di bagian yang pertama dari firman Tuhan ini, Tuhan memberikan kepada kita petunjuk untuk setiap kebutuhan kita. Berarti kalau kita mengikuti petunjuk Tuhan itu, maka kita akan mendapatkan kebutuhan itu. Haleluya. Wah, ini indah loh saudara. Ya. Bahkan untuk menjawab kebutuhan kita, sedemikian luar biasanya Tuhan, Dia campur tangan. Memberikan kepada kita langkah demi langkah, cara, panduan, supaya apa yang kita butuhkan itu bisa kita terima. Maka kalau mau kebutuhanmu dijawab oleh Tuhan,
ikuti panduannya. Haleluya. Ini bagian pertama yang kita pelajari. Panduan. Alkitab ini kan adalah panduan Tuhan buat kita. Supaya kita bisa hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Maka pelajari Alkitab ini supaya kita mendapat petunjuknya untuk menjalani hidup dengan takut akan Tuhan. Dan di dalamnya Tuhan berkata, mintalah, carilah, ketuklah. Itu petunjuk yang Tuhan beri untuk kita orang yang percaya kepadanya mendapatkan kebutuhan kita. Poin yang pertama seperti itu. Mari kita lihat apa yang menjadi poin yang kedua. Saudara, ketika Tuhan berkata mintalah, ketika Tuhan berkata carilah, ketika Tuhan berkata ketuklah, maka sebenarnya Tuhan sedang mengajar kita untuk tidak duduk diam. Bagian yang kedua yang kita pelajari dari ayat ini adalah Tuhan sedang mengajar kita bahwa untuk memenuhi kebutuhan kita, setiap orang percaya harus melakukan sesuatu. Harus berusaha. Yang namanya jawaban atas kebutuhan itu, namanya aja tadi kan bagian yang pertama petunjuk. Berarti ada yang harus kita lakukan mengikuti petunjuk itu. Maka kebutuhan kita tidak akan datang saat kita duduk diam saja dan menanti. Kita harus melakukan sesuatu. Kata lain dari melakukan sesuatu itu artinya berusaha. Anda berdoa minta diberkati dari sorga. Berkat itu tidak akan berwujud nyata sampai Anda bekerja dan melakukan sesuatu. Karena berkat itu akan bermanifestasi melalui apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Itu yang membuat berkat itu aktif. Hukum menabur akan memberi tuai yang tidak akan berlaku di dalam hidup kita. Kalau kita hanya mau mengharapkan tuaian saja. Itu tidak akan pernah nyata. Itu tidak akan pernah digenapi sampai kita melakukan bagian kita. Tuhan mengajar kepada kita di dalam perikop ini, lakukan bagianmu untuk kebutuhanmu. Dan Tuhan melihat bahwa apa yang kau lakukan menurut kebutuhanmu itu adalah sebuah usaha. Di dalam usahamu itu nanti, Tuhan akan bekerja melepaskan berkat-berkatnya sehingga apa yang kau lakukan berhasil. Dengan sendirinya kebutuhanmu sudah terjawab. Haleluya. Sepertinya ayat ini biasa-biasa dan seringkali kita baca. Tapi ada banyak rahasia yang tersimpan di dalamnya. Bagian yang pertama Tuhan mengatakan bahwa ayat ini adalah petunjuk mengenai cara kita mewujudkan kebutuhan kita. Dan bagian yang kedua adalah nasihat yang memberitahukan kepada kita bahwa kita harus melakukan sesuatu. Itulah cara Tuhan untuk membuat apa yang kita rindukan itu kita terima. Bagian yang ketiga, saudara. Ketika kita membaca ayat ini, coba lihat secara khusus ayat yang ke-8. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Di bagian yang kedua, tadi kita melihat bahwa meminta itu adalah sebuah usaha. Mencari adalah sebuah usaha. Terlebih mengetok sebuah usaha. Tuhan menghargai setiap usaha. Tuhan bekerja melalui setiap usaha. Hasil dari usaha itu adalah jaminan Tuhan. Ini poin yang ketiga yang Tuhan mau katakan kepada kita. Bahwa ketika engkau berusaha, engkau tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang kosong. Karena segala usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang memegang kuat-kuat firman-Nya, itu tidak akan pernah kecewa dan pulang dengan tangan kosong. Yang ingin Tuhan katakan kepada kita di poin yang ketiga ini, Tuhan memberikan kepada kita jaminan, katakan jaminan, bahwa di dalam segala usaha yang kau kerjakan, selalu ada jawaban. Makanya Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-8, karena setiap orang yang meminta, jawabannya apa? Menerima.
Setiap orang yang mencari, jawabannya apa? Mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, jawabannya apa? Pintu dibukakan. Ingat perikopnya berjudul hal pengabulan doa. Dan dia adalah Tuhan yang mendengar doa. Doa adalah bagian yang perlu kita kerjakan di dalam Tuhan. Dalam rangka meminta, kita berdoa. Dalam rangka mencari, kita berdoa. Dalam rangka mengetuk, kita berdoa. Di situ berkat Tuhan akan dinyatakan. Di situ jawaban Tuhan akan dinyatakan. Kalau kita duduk diam saja dan tidak melakukan sesuatu, kita tidak akan pernah dapat apa-apa. Karena dalam segala usaha yang Anda kerjakan, Tuhan itu melihat dan mengamati bahwa kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan Tuhan memberikan garansi. Apa yang kita minta, apa yang kita cari, apa yang kita ketok, garansinya ada. Abuna itu kalau berdoa saudara selalu mengklaim, memposisikan diri, iman, pikiran dan hati. Bahwa Tuhan memberikan garansi bagi setiap doaku. Mari belajar seperti ini. Ingat prinsip dalam pengurapannya? Pernah Abuna ajarkan bahwa setiap kali Abuna melangkah ke atas mimbar, saya memposisikan diri bahwa bukan saya lagi yang berjalan, tapi Tuhan dengan kuasanya. Maka lakukan juga hal yang sama dengan prinsip ini. Ketika Anda berdoa ada jaminan garansi buatmu. Amin saudaraku. Ketika Anda meminta ada garansi buatmu. Ketika Anda mencari ada garansi. Ketika Anda mengetuk ada garansi. Dan garansi ini tidak datang dari manusia. Dari Tuhan sendiri. Kalau Anda sudah tahu jawabannya seperti itu, betapa ruginya kita jika tidak memanfaatkan petunjuk ini. Karena ini seperti paradoks ya, Tuhan memberikan petunjuk sekaligus juga Tuhan memberikan jaminan atas jawabannya. Berarti kita semua sudah tahu ujung dari petunjuk itu apa. Maka ikuti petunjuk Tuhan. Sederhana saudara. Mari kita lihat poin yang keempat. Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui perikop ini? Melalui mintalah, carilah, ketoklah. Kadang-kadang kan jawaban Tuhan itu tidak datang serta-merta. Maka poin yang keempat ini perlu kita renungkan. Yang disebut dengan etos kerja. Etos kerja itu selalu bisa paralel dengan perjuangan. Aku sudah minta, tapi Anda tidak pernah bekerja, tidak berjuang, tidak punya etos kerja, maka jaminan Tuhan ini tidak akan Anda alami. Sebaliknya, ketika kita memperlihatkan etos kerja di hadapan Tuhan, jadi bukan hanya kerja asal-asalan, saudara, itu maksudnya. Ada perjuangan. Ada harga yang harus kita bayar. Kita mungkin bangun pagi untuk bekerja, sementara orang lain masih tidur. Sementara orang lain pergi jalan-jalan, kita sibuk dengan apa yang menjadi bagian kita. Nah itu, orang yang seperti itu langsung mendapat jaminan Tuhan. Langsung mendapat dan mengalami jaminan itu di dalam dirinya. Karena Tuhan senang dengan etos kerja. Di Amsal kita diberi pengajaran bahwa kita harus belajar dari semut. Benar ya? Semut itu punya etos kerja. Makanya kalau Anda melihat workshop manajemen di luar sana bicara tentang etos kerja yang ditampilkan gambar semut. Karena semut itu memiliki sebuah mentalitas di dalam dirinya untuk terus bekerja dan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Menimbun makanan. Wow. Itu sebenarnya kalau kita membaca ayat ini sebenarnya bukan mintalah selesai, tidak. Tapi minta terus sampai Anda diberi. Itu maksudnya sebenarnya, itu sesuatu yang perlu kita kerjakan terus menerus sampai mendapatkan hasil. Carilah terus sampai Anda mendapatkan. Pernah melihat ayam kalau mau cari cacing, dia akan ngais-ngais di tanah dan tidak berhenti sampai dia menemukan cacing itu dan memakannya.
Kalau hanya sekali mengais dan dia tidak menemukan cacing, lalu dia pergi dan kecewa, masuk kembali kandangnya dan berkata, ini aku tidak diberkati. Itu yang salah, bukan Tuhan. Kadang-kadang kita terpesona dengan hasil yang dicapai oleh seseorang. Tapi kita lupa belajar bahwa dia berjuang dari awal. Ada harga yang harus dia bayar. Ada usaha, ada etos kerja yang dia perjuangkan. Jadi kalau kita melihat dia berhasil hari ini, seharusnya kita belajar dari caranya mencapai itu. Bukan iri terhadap posisi dan pencapaiannya. Haleluya. Ketok teruslah sampai pintu dibukakan. Bukan berarti kalau Anda minta pertolongan orang, Anda ketok-ketok terus pokoknya sampai orangnya bosan sehingga dia akan membuka pintu karena supaya Anda cepat pergi karena dia terganggu. Bukan, yang Tuhan maksudkan di sini adalah nilai di balik kalimat-kalimat ini. Value. Poin-poin rohani. Saudara, kita harus memiliki apa yang disebut dengan etos kerja dan mentalitas itu. Pekerja keras itu pasti tidak akan pernah kehilangan upahnya. Karena hasil tidak pernah dikhianati oleh proses. Kalau prosesnya baik, maka hasilnya pasti akan baik. Mulailah dari level paling bawah. Berjuang sedikit demi sedikit. Berkatmu makin tambah, modalmu makin banyak. Bekerjalah lagi dengan tekun. Itu yang Tuhan katakan. Mintalah terus. Carilah terus. Memang bayar harganya itu tidak gampang, saudara. Kita tidak pernah tahu kapan berkat itu datang. Kapan jaminan itu kita terima dan dinyatakan di dalam diri kita. Tapi kepastiannya sudah ada. Lakukan apa yang menjadi bagianmu. Dan lihatlah, Tuhan tidak pernah mengingkari apa yang dia katakan. Karena barang siapa yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Milikilah etos kerja, Bapak Ibu. Apalagi dalam situasi seperti sekarang, etos kerja itu teruji benar. Teruji. Akan terlihat siapa yang akan bisa survive, siapa yang menyerah, terlihat. Bukankah hidup ini kan penampian, sampai nanti Tuhan akan datang. Siapa yang setia? Ini semua hanya intro bagi sebuah penampian di masa akhir. Terlihat dari perilaku dan tindakan kita sehari-hari. Pemain mesti maju ke depan. Bagian terakhir yang menjadi pelajaran kita pada sore hari ini. Yang pertama tadi apa, saudara? Tuhan memberikan kepada kita apa? Petunjuk. Yang kedua, Tuhan memberikan kepada kita apa, saudara? Jaminan. Yang ketiga, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita berusaha. Yang keempat, Tuhan mau nilai etos kerja itu ada di dalam diri kita. Nah, lihat, perhatikan yang kelima ini, saudara. Ini sangat penting. Tuhan itu adalah alamat dari setiap kebutuhan kita.